Tangisan. Jenny dan Epe kini sedang berkemas di rumah Nana untuk membawa segala peralatan bayi untuk ganti di rumah sakit. Mendengar Nana akan melahirkan jelas membuat keduanya senang, apalagi Epe yang selalu bersama dengan Nana setahun terakhir ini. Apa baby Darwanti nanti akan lahir sekarang? Jenny mengangguk menerima pertanyaan dari Karina yang ikut berkemas juga. Dia bahkan membawa beberapa mainnya untuk diperlihatkan kepada bayi yang dinantikannya untuk dijadikan teman. Nanti Karina akan membuat bayinya pintar dalam bermain drum. Ide yang bagus, Nona, ucap Epe yang selesai berkemas, matanya menatap kepada Jenny. Apakah Anda akan pergi sekarang, Nona Jenny? Aku akan menyusul, sebaiknya kau pergi sekarang. Uncle Hans menunggu. Ucap Jenny sambil mengangkat koper itu dan membantu memasukkannya ke dalam bagasi mobil di depan rumah Nana. Di sana Hans sudah bersiap untuk ke rumah sakit. Kau mendengar bagaimana kabarnya, Uncle? Tanya Jenny memanggil Hans sebagaimana Karina selalu memanggilnya. Aku tidak tahu, Tuan Sebastian tidak bisa dihubungi. Kau sudah memberitahu Tuan Arnold? Tanya Jenny lagi. Sudah, dia dalam perjalanan. Ucap Hans langsung masuk ke dalam mobil begitu Epe siap. Dia langsung mengendarai mobilnya menuju ke rumah sakit. Hans terkejut begitu mendengar kabar dari dokter. Kenalannya di rumah sakit itu bahwa istri dari Tuan Sebastian akan melahirkan. Padahal Hans ingat sebelumnya bagaimana Sebastian memintanya tetap bersiaga agar dia tidak panik. Bahkan Sebastian mengatakan dia tidak akan pernah panik dan akan menghubunginya dengan santai. Kenyataannya, Hans tidak kunjung menerima panggilan dari majikannya itu. Begitu sampai di rumah sakit, keduanya langsung menaiki lift menuju ruangan VVIP di lantai atas bagaimana dokter tersebut menghubungi Hans. Bagaimana keadaan Nyonya Hotmans? Apa dia sudah melahirkan? Tanya Hans pada salah satu perawat di sana. Belum Tuan, masih ada beberapa tahap yang harus dilewatinya. Dia berada di ruangan ujung itu. Epe terperangah melihat beberapa ruangan kosong saat mereka melewatinya. Apa Tuan Sebastian mengosongkan semua lantai ini? Dia pasti tidak ingin ada yang mengganggunya. Boleh kami masuk? Tanya Epe begitu sampai di depan ruangan persalinan. Hanya dokter, mungkin kalian bisa menunggu. Oh baiklah, aku akan menunggu di sini. Kau mendengar suara itu, Hans? Itu suara isak tangis. Berhenti bicara denganku, aku akan berada di ujung lorong jika kamu membutuhkan. Ucapnya berlari karena menahan mual. Sementara Epe berada di luar ruangan dan melihat beberapa perawat yang sibuk membawakan beberapa makanan. Sepertinya majikannya memang menderita, jadi Epe memilih untuk diam dan menunggu untuk dipanggil jika diperlukan. Arnold datang secepat mungkin, dia tidak ingin kehilangan momen kalau cucu perempuannya akan lahir. Arnold sengaja tidak membawa Michael karena ini sudah larut. Dia datang hanya bersama dengan sopirnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Arnold begitu dia sampai di lantai paling atas dan langsung dipertemukan dengan Hans. Saya pikir masih belum. Di mana kamarnya? Di ujung sana, Tuan. Arnold datang mendekat menuju pintu itu sampai dia berpapasan dengan Epe saat hendak masuk. Epe, bagaimana keadaan Nana? Itu. Kemudian telinga Arnold mendengar suara isak tangis dari dalam. Apakah aku aman jika masuk? Epe mengangguk dan mempersilahkan Arnold masuk. Begitu dia masuk ke dalam, matanya melihat Nana yang sedang memakan beberapa makanan sambil duduk di atas ranjang. Tidak ada bekas air mata sedikit pun. Nana, kau baik-baik saja? Oh, hai Dad, kau datang. Kau belum melahirkan? Tanya Arnold menatap perut Nana yang masih buncit. Masih belum. Aku harus menunggu beberapa saat dan mengisi tenagaku untuk nanti. Apa tidak sakit? Tanya Arnold. Ini sakit pada awalnya, tapi aku mulai terbiasa dan makanan ini sangat enak. Ucap Nana sambil menyopkan makanan itu ke mulutnya. Aku tidak bisa berhenti memakannya. Lalu siapa yang menangis? Sebastian, dia ada di sana. Arnold menatap arah telunjuk Nana pada balkon, membuat Arnold berjalan ke arah sana dan mendapati kalau putranya sedang menangis sambil menutup wajahnya dengan salah satu tangan. Bas, kau sudah memasang alat peredam suara? Apa suaraku masih terdengar keluar? Bas, Bu, Daddy, kenapa kau menangis? Kau memalukan? Dad, kau lihat Nana di sana? Ya lalu, dia tadi kesakitan dan sekarang ceria sambil makan. Apa sesuatu terjadi padanya? Bagaimana bisa rasa sakit itu mengubahnya kemudian dia menjadi gila? Arnold menatap heran pada Sebastian. Bas, satu-satunya yang dia dikhawatirkan adalah dirimu yang akan menjadi sosok ayah. Dan kau? Astaga, berhenti menangis. Aku kasihan pada Nana. Tidakkah Daddy paham apa yang kurasakan? Tuhan, siapa yang sedang melahirkan di sini? Gumam Arnold yang baru pertama kali melihat sifat seperti ini dari sosok Sebastian. Pada akhirnya,
Michael menggesek matanya, dia bangun dan melangkah menuju ke kamar ayahnya. Mereka memiliki pintu yang terhubung sehingga Michael bisa dengan mudah masuk ke sana tanpa harus keluar kamar. "Daddy?" Tidak ada jawaban, bahkan tidak ada di kamar mandi. Yang mana membuat Michael berjalan keluar kamar menuju tempat kerja Arnold. Sayangnya dia tidak ada di sana lagi. "Daddy?" Teriaknya membuat pengasuhnya bangun dan bergegas menuju ke arahnya. "Tuan muda, kenapa Anda bangun? Di mana Daddy?" "Tuan besar sedang keluar, lebih baik Anda tidur lagi, mari saya antarkan." Michael menggeleng. Daddy bilang dia tidak memiliki pekerjaan di malam lagi. Apa yang terjadi? "Saya tidak tahu Tuan muda, mungkin pekerjaan mendadak." "Apakah Nana melahirkan?" Keterdiaman pengasuhnya membuat Michael bertepuk tangan girang. Dia berlari ke arah dapur seketika. "Tuan muda, apa yang Anda lakukan?" "Yeay, Nana mempunyai baby, aku akan jadi uncle," ucap Michael membuka kulkas dan membawa semua makanan kesukaannya, dimulai dari jelly, madu, coklat, dan susu. "Apa yang akan Anda lakukan, Tuan?" "Ini untuk Nana dan bayinya, aku ingin ke sana, ayo." "Tapi ini sudah larut." Tuan Arnold tidak akan mengizinkan." "Ayo," ucap Michael menarik tangan pengasuhnya itu. Sebastian menanti kedatangan uncle dari babynya. "Sayang, bertahanlah sedikit lagi," ucap Sebastian mati-matian menahan isak tangisnya saat melihat wanita yang dicintainya tengah berjuang melahirkan putri pertama mereka. Tenaganya ditambah nyonya. "Tarik napasnya dalam," ucap dokter wanita yang kini sedang menangani persalinan Nana. Nana menarik napasnya dalam, dia menderita karena rasa sakit itu. Genggaman tangannya pada Sebastian seolah tidak memberikan efek apa-apa. Dia merasa nyawanya ada di ujung tenggorokan. Entah berapa lama dia akan bertahan dengan rasa sakit ini. Seluruh tubuhnya merasakan efeknya, jantungnya berdetak kencang, tidak ada yang normal dalam dirinya. Hanya satu yang diingat Nana, dia tidak boleh sampai meneteskan air matanya. Berteriak boleh, menjerit boleh, tapi meneteskan air mata akan berdampak buruk pada suaminya. Sebisa mungkin dia bertahan, terus mendorong agar malaikat yang dinantinya menghirup udara dunia. "Ayo nyonya, jangan biarkan bayi Anda terlalu lama di sana. Dorong, jangan seperti ini." "Sayang, andai aku bisa menggantikanmu, sayangku." Telinga Nana masih mendengar suara suaminya, dia kembali mengeluarkan tenaganya, yang mana membuat Sebastian menciumi keningnya kemudian berambat pada pipi istrinya. Lama-lama membuat Nana risih. "Mas, jangan menciumiku, membuatku risih." "Oh, maafkan aku sayang, andai aku lebih mengerti dirimu, pegang tangan saja bagaimana?" "Iya, itu saja." "Nyonya dorong," ucap sang dokter memberi peringatan agar sepasang suami istri itu malah saling bicara dan melupakan anak mereka yang masih terjepit. Nana menarik napas dalam, meremas tangan Sebastian kuat dan mendorong dengan sisa tenaga, sampai akhirnya suara tangisan melengking terdengar, membuat semua orang yang ada di ruangan itu tersenyum bahagia bercampur haru. Begitu pula dengan Arnold, Epe, Hans, dan Jenny yang ada di luar ruangan. Mereka saling memeluk karena bahagia. "Akhirnya, selamat Tuan Arnold, Anda menjadi seorang kakek," ucap Jenny. "Terima kasih. Selamat Tuan Besar." "Selamat Tuan Arnold, akhirnya ada cucu perempuan yang bisa Anda belikan jepit." Arnold jelas tersenyum bahagia. Dia menunggu saat-saat untuk masuk ke dalam, tapi sepertinya mereka sudah memindahkan Nana ke ruangan di sebelahnya setelah dibersihkan. Ya, ruangan kamar inap dan ruangan persalinan memiliki pintu yang terhubung di dalam. "Apa mereka sudah membersihkannya? Apa kita bisa masuk?" tanya Arnold tidak sabaran. "Sabar Tuan, jika sudah mereka akan memanggil kita," jawab Epe. Jenny tersenyum lebar saat mendengar tangisan kembali terdengar. "Wah, akhirnya Karina memiliki teman bermain. Mereka pasti akan sangat akrab." "Aku berencana memindahkan Nana dan Sebastian ke mansion yang lebih bagus dan besar, tapi Nana menolak." "Jangan khawatir Tuan Arnold, dia memiliki tetangga yang baik di perumahan kecil itu. Nana nyaman di sana." "Ya, apapun yang membuatnya nyaman." Arnold saling menautkan tangannya sendiri tidak sabar untuk masuk ke dalam, sampai akhirnya salah satu perawat keluar. "Suster, bisakah kami masuk?" "Silakan Tuan, tapi kami membatasinya hanya satu orang pengunjung." Arnold menatap mereka bertiga yang mengangguk. "Kita akan bergantian." Kalimat itu membuat Arnold melangkah masuk ke ruang rawat inap, dan di sana dia melihat Nana sedang menggendong bayinya dan menempelkannya di dadanya kemudian dibalut selimut. Hanya kepala bayi itu yang terlihat. "Cucuku yang cantik." "Astaga, dia sangat mirip denganmu Nana. Benar-benar wajah Asia." Nana tersenyum. "Di mana Sebastian?" Dia masuk ke kamar mandi setelah melihat banyak darah, Dad. Bisa kamu memeriksanya?" "Oke," ucap Arnold melangkah ke kamar mandi yang masih ada di ruangan itu. "Tok-tok, Bas, kau di dalam?"
Tidak ada jawaban dari dalam. Bas, yang mana membuat Arnold memutar knop pintu, ternyata tidak dikunci. Dan saat dibuka, Arnold mendapati Sebastian sedang tergeletak di bawah shower dengan kepala bersandar pada boks kaca pembatas. Astaga, apa yang terjadi dengan anakku yang gagah? Apa kepribadian juga bisa berevolusi?